pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Marilah teman-teman kita semuanya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran Anda semua. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak, Bu. Hadir semua, Bu. Oh, baiklah. Baik, Anda semua, Ibu akan mereview materi kita minggu lalu tentang alat-alat optik. Apakah Anda masih ingat materi kita minggu lalu? Ingat, Bu. Baik, tolong sebutkan kepada Ayu untuk menyebutkan apa itu arti atau pengertian dari alat-alat optik. Alat-alat optik merupakan suatu alat yang memanfaatkan sifat cahaya, hukum pemantulan, dan pembiasan sifat cahaya. Nah, contohnya? Contohnya seperti lup, teropong, kamera, mikroskop, teleskop, dan kacamata, Bu. Wah, bagus sekali jawabannya. Terima kasih kepada Ayu. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang pemanasan global atau global warming. Jadi tujuan materi kita pada hari ini yaitu satu, mengetahui dampak pemanasan global. Kedua, membuat ide atau gagasan yang menyelesaikan masalah gejala pemanasan global. Ketiga, membuat laporan dan presentasi hasil kerja kelompok. Nah, ini adalah tujuan dari materi kita. Apakah Ananda sudah pernah mendengar kata pemanasan global? Sudah, Bu. Kalau sudah Ananda pernah dengar, apa itu pemanasan global? Siapa yang tahu? Rina, Bu. Oke, kepada Rina diserahkan sebutkan apa yang dimaksud dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer, Bu. Betul sekali. Pemanasan global ini adalah proses meningkatnya suhu rata-rata di atmosfer bumi, lautan maupun daratan. Lalu, apa yang menyebabkan pemanasan global itu terjadi? Bagaimana proses pemanasan global ini terjadi? Yaitu dimulai saat matahari menyinari bumi, panas matahari masuk melalui atmosfer, diserap oleh bumi dan menghangatkannya. Kemudian sebagian panas dipantulkan oleh bumi keluar atmosfer dan sebagian panas bertahan di atmosfer oleh gas rumah kaca membuat suhu bumi tetap hangat. Ya. Selanjutnya, bagaimana dampak dari global warming tersebut? Yaitu satu, iklim mulai tidak stabil. Nah, hal ini dapat kita lihat bahwa ketika iklim itu tidak stabil, akan banyak mengalami kebanjiran, longsor, dan lain sebagainya. Kedua adalah peningkatan permukaan air laut. Nah, hal ini jika permukaan air laut semakin naik, maka dapat menyebabkan tsunami. Nah, ketiga adalah peningkatan suhu global. Nah, di sini kita lihat dari tahun 1860 suhu permukaan bumi masih 0,4 derajat Celcius. Tetapi ketika tahun 2000 peningkatan suhunya sangat tinggi. Nah, orang mungkin beranggapan bahwa bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya. Tetapi hal ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. Bagian selatan Kanada, sebagian contoh, mungkin akan mendapatkan keuntungan dari lebih tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam. Di lain pihak, lahan pertanian tropis
tropis semi kering di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack atau kumpulan salju musim dingin yang berfungsi sebagai reservoir alami akan mencari sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. Tanaman pangan dan hutan dapat mengalami serangan serangga dan penyakit yang lebih hebat. Selanjutnya adalah dampak dari global warming, yaitu gangguan ekologis. Di mana dampak dari gangguan ekologis ini dapat menyebabkan hewan itu banyak yang mati. Salah satunya adalah gajah. Nah, Anda dapat lihat di PPT di slide. Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk yang sulit menghindar dari efek pemanasan ini. Karena sebagian besar lahan telah dikuasai manusia. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena habitat pangannya menjadi terlalu hangat. Akan tetapi, pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi oleh kota-kota atau lahan-lahan pertanian mungkin akan mati. Beberapa tipe spesies yang tidak mungkin secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah. Selanjutnya adalah dampaknya penyakit yang merajalela. Nah, di sini Anda lihat bahwa ada anak-anak yang kurus dan banyak penyakit seperti malaria, kelaparan dan sebagainya akan menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan di seluruh belahan dunia. Selanjutnya adalah perang dan konflik. Nah, ini adalah salah satu penyebab pemanasan global, yaitu adanya perang dan konflik di berbagai daerah, di berbagai negara. Nah, negara yang kekurangan air dan bahan pangan kemungkinan besar akan mengalami panik dan berubah jadi agresif. Lalu bukan tak mungkin mereka berusaha saling merebut lahan yang belum dosa. Nah, itu adalah dampak dari pemanasan global. Nah, itu saja dampak dari pemanasan global. Selanjutnya adalah bagaimana upaya mengendalikan global warming tersebut. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita menanggulangi pemanasan global tersebut. Satu, yang pertama kita harus lakukan adalah mengurangi bahan bakar fosil seperti solar, minyak tanah, bensin, batu bara, dan lain sebagainya. Kedua, yaitu mengurangi penggunaan bahan plastik. Ketiga, mengurangi penggunaan gas freon. Keempat, memperbanyak menanam tanaman hijau. Sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada Anda yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan kepada Caca. Kenapa dengan penggunaan AC dapat menyebabkan pemanasan global, Bu? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Penggunaan AC secara berlebihan dapat menyebabkan lapisan ozon rusak. Nah, itu aja. Apakah masih ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Gejala pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata di atas permukaan bumi maupun lautan. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu apa materi yang akan kita bahas pada hari ini? Nah, kalau begitu, Ibu akan menunjukkan beberapa gambar yang berkaitan tentang topik materi kita pada hari ini. Ibu akan tempelkan gambarnya. Dari kedua gambar di atas yang telah Ibu tunjukkan, kira-kira apa artinya?
Nah, gambar pertama ini merupakan es yang masih membeku, sedangkan gambar kedua adalah es yang sudah mencair. Nah, ini adalah salah satu dampak dari pemanasan global. Jadi, materi yang kita pelajari hari ini adalah mempelajari dampak, penyebab, dan cara mengatasi gejala pemanasan global. Nah, es mencair ini disebabkan karena adanya pemanasan. Nah, jika es mencair di kutub utara, jika semua es mencair di kutub utara, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah pulau-pulau di Indonesia bisa tenggelam atau bisa menyebabkan tsunami. Dampak lain dari pemanasan global ini adalah polusi udara semakin meningkat. Hal itu disebabkan karena asap kendaraan bermotor, mobil, dan juga asap dari pabrik-pabrik. Nah, maka solusinya apa? Maka solusi yang dapat kita lakukan adalah berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk mengurangi polusi udara. Nah, selain itu, dampak dari pemanasan global adalah selain itu, dampak dari pemanasan global adalah pembakaran hutan atau penebangan liar. Nah, jika manusia mengeluarkan karbon dioksida sedangkan hutan-hutannya sudah dibakar atau sudah gundul, maka karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia itu tidak diserap sehingga dapat menyebabkan pemanasan global. Nah, akibat dari pembakaran hutan atau penebangan liar, maka hutan akan menjadi gundul. Nah, dampak dari itu, maka akibat dari itu, manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan tidak dapat beradaptasi, sehingga beberapa dari hewan dapat menjadi punah ataupun tumbuhan akan menjadi punah. Nah, hal itu dapat menyebabkan bencana kelaparan. Nah, maka untuk mencegah hal itu terjadi, maka kita akan melakukan reboisasi atau penanaman pepohonan, ya, atau melakukan penghijauan kembali, gitu. Nah, selain itu yang kita telah sebutkan tadi, bahwa dampak dari pemanasan global ini juga adalah siklus iklim menjadi tidak teratur. Nah, penyebab lain dari pemanasan global ini adalah pertama, konsumsi energi bahan bakar fosil yang berlebihan. Kedua, pembuangan sampah yang tidak beraturan atau sampah-sampah itu tidak dibuang pada tempatnya, sehingga lingkungan tidak terjaga kebersihannya. Dan terakhir adalah pertanian dan peternakan dan juga kerusakan hutan. Nah, baik anak-anak semua, Ibu akan memberikan tugas dan Ibu akan membagikan kelompok. Nah, masing-masing dari kelompok ini akan membuat tugas yang berupa poster. Nah, Ibu di sini ada satu contoh poster. Nah, ini. Nah, namun Ibu harapkan poster yang Ananda buat akan jauh lebih baik dari poster ini.
Nah, ini pada poster yang Ibu tunjukkan ini ke Ananda, di sini ada judul adalah global warming, yang artinya pemanasan global. Di sini ada gambar bumi, dan di sini ada sepeda, ada stop kontak atau saklar. Di sini ada pohon dan ada pembuangan sampah atau tempat sampah. Artinya, ini adalah bumi kita, dan untuk mengurangi polusi udara, maka kita gunakan sepeda atau berjalan kaki. Dan selain itu, untuk mengurangi gejala pemanasan global, kita menghemat arus. Jadi, kalau kita tidak menggunakan arus listrik, maka kita harus matikan. Nah, selain itu, kita mengadakan atau melakukan penanaman atau penghijauan atau juga yang disebut reboisasi. Dan jika ada sampah plastik yang sudah tidak terpakai, maka kita buang pada tempatnya agar lingkungan kita tetap terjaga bersih dan nyaman. Baik anak-anak semua, itu aja tugas yang Ibu berikan, dan setelah ini Ananda akan presentasikan atau Ananda akan jelaskan poster dari yang Ananda buat. Nah, itu aja. Setelah kelompok membuat posternya, maka poster itu bisa dipajang di kamar ataupun di ruang kelas. Nah, dari materi yang telah Ibu jelaskan atau sudah sampaikan, maka Ananda berikan suatu kesimpulan. Nah, kira-kira ada yang mau memberikan kesimpulan? Oke, baik, terima kasih. Ibu akan memberikan soal evaluasi, dan evaluasi ini langsung dikerjakannya, dan soalnya ada 5. Soal pertama itu adalah Burasya memiliki tempat tinggal di daerah perkotaan yang panas dan padat penduduk. Setiap malam, untuk menghindari gigitan nyamuk, dia selalu mengatasinya dengan cara menggunakan obat anti nyamuk spray. Padahal penggunaan spray yang dilakukan oleh Ibu Rasya tidaklah tepat karena berdampak buruk terhadap lapisan ozon bumi. Dari pernyataan berikut ini, manakah cara yang tidak tepat untuk memecahkan masalah keluarga Bu Rasya? A. Bu Rasya membuat obat anti nyamuk sendiri berbahan alami. B. Bu Rasya membuat obat anti nyamuk bakar untuk mengusir nyamuk. C. Bu Rasya menggunakan obat anti nyamuk aerosol untuk membasmi nyamuk. D. Bu Rasya menggunakan lotion anti nyamuk. Maka jawabannya adalah C. Nah, penggunaan spray berdampak buruk terhadap lingkungan karena dalam spray mengandung CVC yang dapat merusak lapisan ozon. Oleh karena itu, saran kepada Bu Rasya untuk tetap bisa mengatasi gigitan nyamuk adalah: pertama, menggunakan lotion anti nyamuk. Kedua, menggunakan obat anti nyamuk bakar karena tidak mengandung CVC. Ketiga, menyimpan atau menempatkan tumbuhan anti nyamuk di dalam rumah seperti tumbuhan lavender. Dan keempat adalah membuat obat anti nyamuk sendiri berbahan alami seperti jeruk, batang sereh, dan sebagainya. Nah, itu ya Anda semua soal pertama. Soal kedua adalah meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan industri pabrik mengakibatkan naiknya suhu udara di daerah perkotaan. Selain itu juga dapat mengganggu proses pernafasan makhluk hidup. Karena gas buangan dari kendaraan tersebut bersifat sebagai gas rumah kaca dan racun bagi tubuh. Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut yang paling tepat adalah A. Membuat saringan
karbon dioksida di tempat tertentu. B. Membuat alat deteksi karbon dioksida pada kendaraan bermotor. C. Memberi penyuluhan tentang kesehatan. D. Menggalakkan kegiatan penghijauan di kota besar. Maka jawaban yang tepat menurut Ananda apa? Nah, jawaban yang paling benar dan tepat adalah bagian D, di mana meningkatnya kendaraan bermotor dan industri ini mengakibatkan gas karbon dioksida meningkat. Hal ini berdampak pada suhu udara di lingkungan tersebut. Cara mengatasi masalah tersebut adalah melakukan gerakan penghijauan di kota-kota besar. Dengan menanam pohon, maka dapat mengurangi karbon dioksida yang akan diserap oleh tumbuhan dan menggantinya dengan oksigen. Nah, oke. Sekian aja pertanyaan yang telah Ibu sampaikan kepada Ananda. Namun ada tambahan tugas nanti di rumah. Nanti di rumah Ananda kerjakan tugasnya dan Ibu harap akan dikerjakan dengan sebaik mungkin dan dikumpul minggu depan. Baik Ananda semua, kita akan pulang. Sebelum kita akan pulang ke rumah, tolong dicek kembali kursinya, dirapikan, dan setelah itu kita akan berdoa. Nah, berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas diserahkan. Nah, kita sudah selesai berdoa dan Ibu akhiri materi pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. See you.